Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengar pada siang hari ini, kita dapat melihat bagaimana para wanita-wanita ya disebutkan di sini, Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, Susana dan masih banyak yang lain turut serta melayani seluruh rombongan. Ya, artinya rombongan itu adalah para Yesus dan juga para rasul atau para murid-muridnya ya. Ke-12 murid dan juga Yesus ya. Artinya para wanita ini turut serta bersama dengan Yesus dan murid-murid Yesus waktu itu. Nah, di sini cukup menarik karena disinilah sebenarnya gambaran dari suatu persekutuan itu. Yesus sendiri tidak mau eksklusif dengan dia dan ke-12 rasulnya, tetapi dia juga membuka dirinya kepada semua orang ya, dan para wanita ini ya. Di sini kenapa kok ditonjolkan oleh pengarang Lukas soal para wanita? Ya, bukan karena Yesus laki-laki, para murid laki-laki, wes ini kok enggak ada cewek ya, bukan itu ya tentunya. Tetapi ini adalah ingin menunjukkan bahwa Yesus itu untuk semua orang. Ya. Adat istiadat Yahudi waktu itu laki-laki yang diutamakan. Tidak ada namanya kaum perempuan itu yang istimewa bagi adat istiadat Yahudi. Tetapi dalam bacaan Injil ini kita melihat wanita yang ditonjolkan. Yesus ingin mengangkat derajat mereka-mereka yang lemah, miskin, dan tidak diperhatikan oleh orang dan tersingkir untuk menjabat atau untuk menduduki suatu derajat sosial yang tinggi. Juga begitu para murid juga. Para murid Yesus kebanyakan adalah nelayan. Orang-orang berdosa. Ya. Ini artinya Yesus ingin mengangkat derajat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, tidak diperhatikan orang untuk menjadi derajat yang tinggi. Nah, ini kita dapat melihat seperti ini ya. Begitu pula kalau kita melihat dalam kehidupan gereja. Gereja membutuhkan begitu banyak orang, begitu banyak yang terlibat. Persekutuan gereja pun sangat penting, mulai dari lingkungan, wilayah, sampai dengan paroki. Nah, maka dibutuhkan orang-orang yang mau terlibat di dalam kehidupan menggereja juga. Kalau di gereja Katolik kita melihat ada dua jenis atau dua tipe orang-orang yang terlibat ini. Yang pertama, tipe pertama adalah orang-orang yang terlibatnya begitu aktif. Ya, ini yang ekstrim maksud saya, yang ekstrim ini ya. Dua ini yang tipe ekstrim maksud saya. Satu yang pertama adalah orang yang terlibatnya sangat aktif sekali. Pagi, siang, sore, malam di gereja terus ya. Ada ya orang seperti itu ya. Pagi, jadi pagi umun-umun gitu ya. Jam 4 pagi, jam 5 pagi masa sebelum pandemi ini ya. Itu orang sudah di gereja. Ya, sudah di gereja untuk terlibat aktif di gereja sampai malam, setiap hari di gereja. Ya, enggak tahu gimana keluarganya. Mungkin kalau itu romo atau suster ya wajar, tapi kalau ini waduh. Kecuali pastor atau karyawan gereja ya setiap hari di gereja pastinya. Tapi ini bukan umat. Nah, ada orang yang terlibat seperti ini. Tapi kehidupan keluarganya berantakan. Ya, orang tuanya sering protes. Ya, anaknya sering protes. Mama kok sibuk terus di gereja sih, Ma? Papa kok sibuk terus di gereja sih, Pa? Wes besok tak bawa no bantal, mbek guling, mbek kasur, di gereja aja ya, tinggal di gereja aja. Mungkin di pastoran masih ada ruang kosong tuh, sebelahnya kamarnya Romo, mungkin begitu ya. Guyonannya seperti itu. Nah ini ekstrem yang pertama. Ya boleh aja kita terlibat dalam kehidupan gereja, tetapi kita juga harus tahu tentang keluarga. Karena itu yang utama ya. Yesus pun juga demikian. Mereka melayani Yesus, mereka sebagai satu persekutuan keluarga ya, keluarga besar. Dan mereka sungguh-sungguh melayani dengan ketulusan hati. Nah, dan juga orang aktif dalam kehidupan menggereja karena ia merasa aktif di kehidupan menggereja itu bisa dekat dengan Romo. Ini. Ya, saya harap Bapak Ibu di sini bukan tujuannya itu ya, aktif di gereja ya. Karena supaya dekat dengan Romo, kalau ada apa-apa gampang kok dengan Romo, bisa langsung shortcut ke Romo gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau Romonya misalkan enggak bisa ya, maaf gini. Romo ini saya sudah aktif di gereja, Romo enggak mau ini. Awas yo, saya enggak mau lagi aktif di gereja. Nah, ini yang harus hati-hati, ketulusan hati. Para wanita ini melayani Tuhan dengan ketulusan hatinya. Maka kita juga diajak untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Itu ekstrem yang pertama. Ekstrem yang kedua adalah orang yang tidak mau, mati-matian tidak mau terlibat di gereja. Sangat-sangat tidak mau. Ya cuma nek misa aja. Misa pun kadang-kadang ya. Nek lagi inget misa ya misa, nek enggak ya enggak.
dan tidak mau aktif di gereja, di lingkungan juga tidak mau aktif, di wilayah tidak mau aktif. Ini ada acara lingkungan tak bayar piro wis. Enggak apa-apa wis, tak kasih piro wis. Butuh berapa sih? Oh, 1 juta ya enggak apa-apa. Nah, gitu. Langsung ngasih uang. Saya masih ingat dulu waktu di satu daerah dulu ketika saya masih frater pastoral begitu, sensus data umat, saya ke rumah salah satu umat, dia langsung nanya, "Butuh piro?" Enggak, kita enggak butuh uang, kita coba butuh data. Alamat, bapak namanya siapa, istrinya berapa, ya kan? Anaknya berapa, kucingnya berapa, itu butuh itu tok, Pak. Bukan butuh uang langsung. Butuh piro? Loh, bukan itu, ya. Kita enggak butuh uang. Nah, itu. Artinya kadang-kadang ada orang yang enggak mau aktif di gereja sama sekali. Sama sekali enggak mau aktif di gereja. Nah, ini. Nah, kalau orang yang enggak mau aktif di gereja, enggak mau terlibat dalam hidup gereja, hati-hatilah dengan bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini. Karena akar dari dosa itu karena apa? Adanya cinta uang, ya. Cinta uang. Cinta uang, hati-hati. Kadang-kadang sibuk. Tidak ada waktu bagi saya untuk terlibat di mana-mana. Ya. Nah, maka dari itu harus hati-hati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka bacaan Injil pada hari ini dan juga bacaan pertama pada hari ini sebenarnya ingin mengajak kepada kita atau mengajarkan kepada kita agar supaya kita mau bersekutu. Ingat selalu bahwa persekutuan dalam kehidupan menggereja itu penting sekali dalam hidup kita. Karena dengan hidup menggereja, dengan kita bersama-sama bersekutu seperti ini, kita selalu saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Dan tentunya dengan kita mau terlibat secara aktif dan juga dengan ketulusan hati, kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan kegembiraan. Karena Allah sungguh-sungguh benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Allah sungguh-sungguh menyertai kita melalui saudara-saudari kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui teman-teman kita, melalui keluarga kita. Namun kita juga tetap diajak untuk senantiasa ingat akan keluarga kita di rumah. Jangan sampai kita melupakan keluarga kita, karena itulah persekutuan yang terkecil, persekutuan yang terutama adalah ketika kita di rumah. Bagaimana kita menghadirkan Allah, menghadirkan Kristus di rumah kita masing-masing, dengan kita saling berkomunikasi, dengan kita saling bekerja sama, dan menaruh nilai-nilai cinta kasih di dalam keluarga. Karena bagaimanapun juga keluarga menjadi benih utama di dalam persekutuan. Keluarga menjadi benih utama di dalam menghidupi Kristus. Oleh karena itu, mari melalui perayaan Ekaristi ini, kita mohon rahmat Allah agar supaya kita selalu dibangun untuk membentuk persekutuan kita. Mulai dari keluarga, lingkungan, wilayah, dan paroki kita masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.